Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sulaiman. Hari ini kita akan buat tutorial tentang cara pembuatan form login pada website Marketplace. Tapi sebelum itu, kita akan buat terlebih dahulu use case diagram pada website Marketplace yang akan saya buat kali ini. Jadi use case diagram itu merupakan suatu diagram yang menggambarkan interaksi antara satu aktor atau lebih dengan sistem. Jadi di situ digambarkan bagaimana, misalkan dalam hal ini website Marketplace, bagaimana pengunjung, kemudian penjual barang dan user pembeli misalkan dalam satu website Marketplace ini bisa berinteraksi seperti apa saja. Nah, itu dari use case diagram, fungsi dari use case diagram. Oke, langsung saja di sini saya menggunakan software StarUML untuk pembuatan use case diagram ini ya. Teman-teman bisa menggunakan software yang lain atau bahkan kita juga bisa membuat use case melalui website online, salah satunya lucidchart.com dan masih banyak lagi. Oke, langsung saja di sini kita buka StarUML-nya. Kemudian di sini ada model dan diagram yang kita pilih. Di sini ada banyak pilihan. Yang kali ini kita akan pilih use case diagram. Dan di sini di sebelah kiri teman-teman bisa lihat ya. Ini ada beberapa simbol yang ada pada use case diagram. Jadi dari StarUML ini sudah disediakan simbol-simbol yang memang ada pada use case. Begitupun juga nanti ketika teman-teman memilih model misalkan entity relationship diagram, maka dia juga akan memunculkan simbol-simbol yang berkaitan dengan IRT. Oke, langsung saja di sini kita akan buat aktornya terlebih dahulu. Cukup diklik, diklik, kemudian jalan ke sini. Nah, yang pertama kita akan buat pengunjung. Jadi pengunjung ini pengunjung dari website. Oke, sebelumnya kita taruh diagram seperti ini mewakili sistem gitu ya, log sistem. Misalnya yang Marketplace. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Di sini saya punya pengunjung. Nah, di sini ada menu-menu untuk kita atur, misalkan dari ukuran fontnya ya, saya mau kecilin aja. Nah, di sini dia kecilin sendiri. Nah, kemudian saya mau buat lagi aktor yang berkaitan dengan sistem Marketplace ini. Ada pelanggan ya. Jadi pengunjung dan pelanggan ini maksudnya pengunjung itu hanya orang yang melihat website saja, mengunjungi situs website saja gitu, tanpa perlu mendaftar. Tapi nanti disediakan pilihan untuk bisa mendaftar. Pelanggan. Kita copy aja di sini ya. Kemudian ada penjual di sini. Saya taruh penjual. Kemudian yang pasti ialah admin. Nah, selanjutnya kita akan buat garis-garis yang menghubungkan perilaku apa saja yang dilakukan oleh aktor ini. Di sini ada use case-nya. Yang pertama adalah lihat produk. Ini juga saya kecilkan di ukuran 11 saja. Nah, untuk menghubungkannya, teman-teman bisa di sini ada simbol-simbol seperti garis ya, dan semacamnya. Nah, saya mau pakai asosiasi, saya hubungkan seperti ini. Nah, saja. Jadi pengunjung ini mengunjungi website, kemudian melihat produk berdasarkan kategori dan lain sebagainya. Kemudian pelanggan, ini bukan admin ya. Sepertinya ini edit. Ngeri lagi. Oke, lanjut.
sini ada pengunjung, penjual, admin. Selanjutnya pelanggan pun tentunya bisa melihat produk ya. Jadi ini sebenarnya gambaran besarnya aja teman-teman. Nah, kemudian kita lihat di escape lain. Oke, daftar member. Jadi nanti disediakan pilihan apakah pengunjung ini mau daftar untuk menjadi member atau cuma hanya melihat saja gitu. Nah, penjual juga sama ya. Ketika dia mengunjungi ke website, pastinya dia harus daftar terlebih dahulu. Kemudian setelah itu login. Nah, login ini good. Saya buat sebesarnya. Jadi maksudnya kita bisa login ketika kita sudah daftar member. Makanya sini statusnya include ya. Jadi harus daftar member terlebih dahulu. Ini sudah daftar, sini jadi terdefinisi sebagai pelanggan dari website Marketplace ini. Itu juga dengan penjual, admin juga ya, admin juga pasti login terlebih dahulu. Oke, sini. Nah, untuk tata letaknya sendiri tinggal menyesuaikan aja ya teman-teman bagaimana nyamannya dan teman-teman sendiri. Nah, kemudian kalau pengunjung saya rasa sudah aksinya hanya melihat-lihat saja gitu. Lanjut ke pelanggan, nanti di sini pelanggan dia bisa pesan barang seperti ini. Kita coba dulu. Iya, pesan barang. Dia juga pesan barang. Oh ya, pembayar. Ini sekali lagi gambaran secara garis besarnya saja teman-teman ya. Jadi tidak begitu menjabarkan secara benar-benar detail gitu. Jadi include barang sudah pasti include pembayaran ya. Pesan, kita masukkan ke chart produknya, maka kita lakukan transaksi pembayaran. Kemudian pelanggan juga bisa melakukan aksi testimoni. Kan suka ada tuh komen-komen ketika barang sudah diterima oleh pelanggan atau pembeli, di situ mereka bisa memberikan testimoni. Ini kemudian selanjutnya penjual, kita buat aksi dari penjual. Penjual ini tentunya pertama dia kelola produk ya, produknya entah itu deskripsi, foto dan sebagainya, terkait stok juga bisa di sini. Kita bisa taruh paling bawah. Oke, nah seperti ini. Kelola produk, asosiasi. Mohon maaf jika berisik, memang keadaannya sedang kurang kondusif ya, tapi semoga bisa tetap diperhatikan.
Tidak hanya produk, dia juga mengelola tampilan toko, profil-profil toko, lokasi toko dan sebagainya tentang produk. Sepertinya udah sedia juga. Dalam produk toko, kemudian pemesanan ya, pasti ya, pemesan dari pelanggan, kelola pemesanan. Produk toko, kelola produk, kelola pemesanan. Dan satu lagi, oh ya, dari adminnya ya. Selanjutnya ada adminnya. Pertama ialah ini secara garis besar saja kayak buat kelola webpack. Tentu saja ya, admin ini pasti yang mengelola sistemnya, yang mengelola sistem dari marketplace-nya ini. Bagaimana besarnya? Ya, kelola webpack include informasi. Jadi informasi dalam marketplace ini maksudnya ya seperti diskon ataupun flash sale ya, informasi kebijakan yang diberikan web marketplace dan sebagainya. Sama seperti ini aja ya. Include. Bisa kita pindahkan juga. Informasi apalagi sih? Oh iya, kategori produk. Jadi yang menentukan sub kategorinya itu dari adminnya ya. Jadi dalam website marketplace ini ada produk apa aja sih berdasarkan produk yang dijual oleh penjual. Saya kelas aja. Ya agak. Tinggal disesuaikan aja tata letaknya ya. Dan ada data user ya, ini pasti admin itu pegang data user, baik itu pembeli maupun penjual atau pembuat toko. Sorry. Kita pakai include juga ya. Jadi ini bukan drag and drop ya teman-teman. Teman-teman cuma klik aja gitu satu kali di sini di simbol-simbol ini, kemudian klik satu kali di ruang kerjanya ini, nanti dia muncul. Ya kurang lebih seperti ini. Oh ini ternyata kurang ini ya, kurang ke atas teman-teman. Atasnya agak ya. Jadi memang ya harus ditata gitu serapi mungkin. Yang pastinya agar terbaca.
ya mending lah ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Jadi pengunjung lihat produk, kemudian juga bisa melakukan pendaftaran. Setelah daftar dia login, baik itu pelanggan maupun penjual. Nah, ini kira-kira aksi yang bisa dilakukan oleh masing-masing aktor dari use case diagram website marketplace. Kalau sudah selesai, ini kita bisa save ke dalam bentuk PNG atau JPEG. Ini juga bisa disimpan dalam bentuk HTML. Bagaimana teman-teman lihat biasanya? Nah, di sini ada import export, fragment, HTML doc. Jadi bisa diekspor ke dalam bentuk file HTML. Nah, kalau di sini saya mau buat bentuk JPEG. Use case diagram 1. Oke, saya taruh di luar aja ya, biar gampang dicirikan. Use case diagram 1, save. Yang kita lihat hasilnya, maka ada ya, sudah ada. Ini use case yang tadi kita buat ya teman-teman, juga bisa langsung dipraktekkan baik menggunakan software apapun atau menggunakan software StarWML yang tadi saya buat. Ya, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahap coding, pemrograman atau pembuatan form dari website marketplace-nya. Form login ya. Ini form login dari website marketplace ya. Saya di sini website marketplace form. Sebenarnya intinya sih sama ya kalau kita buat form login untuk web apapun. Nah, sebelumnya di sini saya sudah siapkan beberapa file untuk melengkapi program saya. Oke, ini nggak akan dipakai script ini bekas project saya sebelumnya. Nah, cuma yang perlu teman-teman siapin ini ada dua file utama ini, Bootstrap sama jQuery, karena nanti ini kita akan pakai untuk supaya program kita nggak cuma HTML dasar saja gitu, jadi supaya lebih menarik tampilannya. Ya, langsung saja di sini saya pakai kode editor Visual Studio Code. Nah, ini udah saya buka. Teman-teman bebas bisa pakai Visual Studio Code, Sublime Text, atau mungkin Notepad++. Ya, nah di sini saya masukkan file project saya tadi. Sini saya akan buat file baru, login.html. Nah, ini saya buka. Nah, salah satu nyamannya di Visual Studio Code ini, kita nggak perlu ketik perintah HTML dasar secara manual. Kita cukup tekan tanda seru seperti ini, kemudian diklik. Nah, sudah dibuat kerangka HTML-nya. Sini kalau judulnya saya nah, kita perlu siapin linknya dulu ya. Jadi di sini saya mau nanti ada sedikit animasi ketika masuk ke form login ini, jadi seperti fade out seperti itu ya. Nah, untuk itu saya perlu menggunakan data OS package. Itu kayak gimana? Nah, langsung kita coba kunjungi data OS and package. Nah, ini dia. Nah, di sini ada dua file teman-teman.
ada versinya juga 234, 231. Ya di sini saya pakai 234 bebas teman-teman. Ini versi terbarunya. Ini kita kopikan aja linknya di sini. Jadi yang pertama itu yang CSS yang kita ambil ya. Nah ini sudah, karena kita copy paste link otomatis ini berfungsi ketika kita buka form login ini pada saat terkoneksi ke internet. Yang kedua, kita masukkan link style ke CSS. Yang sudah ada di komputer saya. Jadi kita masukkan headline CSS. Sorry. Oh ya, sudah benar. Ya, lanjut teman-teman. Jadi file style manager CSS itu ada di sini ya. Pastikan file ini ada. Nah di sini file CSS. Ini tidak sengaja kehapus ya. Nah sudah semua nih, kita masuk. Nah lanjut ke kontennya. Jadi biasakan untuk membuat bagian-bagian tertentu itu dicirikan teman-teman. Nah seperti saya kita komentar supaya nanti kedepannya kita tahu bahwa ini tuh codingan bagian apa gitu. Dan juga kita siapkan untuk footer, kemudian untuk nanti kita juga mau taruh script ya teman-teman, script Bootstrap-nya, kemudian JavaScript-nya, itu menjalankan animasi juga AOS-nya untuk animasi fade up tadi. Ini Bootstrap. Sini kita mungkin script-nya dulu teman-teman, supaya nggak lupa ya, jadi harus disiapin dulu. Yang pertama kita sisipkan adalah query limit bagian ini. Terus yang kedua bootstrapnya ya. Jadi teman-teman harus ingat di folder mana teman-teman melakukan file ini. Bootstrap jadi Bootstrap model ini semuanya sudah terinput ke dalam model ini teman-teman. Jadi tadi kan kita lihat ada beberapa pilihan ya. Nah saya pilih model ini karena sudah lengkap dalam satu paket. Terus yang terakhir adalah ada lagi ini script data AOS yang tadi. Kalau yang pertama kita copy di CSS, yang sekarang kita copy adalah JavaScript-nya. Kemudian untuk bisa menjalankan iOS ini kita harus tambah script lagi. Biasanya itu mempengaruhi ya teman-teman antara huruf besar dan huruf kecilnya, kapital dan kapital. Jadi pas kita teliti ketika modifiin udah semua, sekarang kita isi konten. Sebelumnya saya mau buat kelas dulu. Nah di sini saya kasih trik sedikit teman-teman supaya codingnya lebih cepat, atau disebut juga emot ya. Jadi kita nggak perlu ketikin div kelas satu-satu, langsung aja. Oke, langsung saya contohin. Konten, kita buat kelas spec konten, kemudian kita buat kelas spec out.
Jadi pembuatan plugin ini juga memudahkan saat kita membuat style CSS nanti. Nah, ini sudah otomatis ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya buat section dulu ya. Jadi kita bagi-bagi dulu webpacknya per bagian gitu, tadinya supaya lebih rapi nanti ketika ada error. Jadi kita cukup fokus ke bagian-bagian tertentu saja. Data iOS, jadi nanti animasinya dari bawah ke atas gitu ya. Ini kita selesaikan dulu, kemudian kita buat class container. Nah, biasanya memang dalam satu program itu kontainer ini apa, misal kita buat satu form pendaftaran atau form register, supaya lebih rapi itu ditembus dengan div container. Kita akan buat kelas lagi, terus allegian center. Jadi saya mau nanti form letak formnya ini ada di tengah. Oke, ini. Nah, saya juga mau buat tidak hanya polos form info data saja, tapi saya mau buat di bagian kirinya itu gambar, kemudian di bagian kanannya ini adalah form isiannya itu ya, form dari form loginnya. Jadi pertama saya masukkan gambarnya dulu. Ini sudah saya siapin gambarnya ya teman-teman. Nah, login. Nah, ini terus juga ini seharusnya tidak perlu, jadi saya ganti class aja. Saya mau atur ukuran dari gambar ini nanti, tiknya margin 4 yang jadi nanti di layar desktop ya nggak perlu ini berfungsi gitu ketika dibuka di PC atau laptop atau layar besar lah gitu istilahnya. Oke, sekarang kita buat untuk kolomnya. Oh ya, ini ada yang kita mau buat bagi per kolom dulu, jadi ini ada yang kurang. Oke, tambahin dulu ya teman-teman. Buat satu kelas lagi. Dan terus, oh ya. Nah, kalau 6 ini jadi ukuran dari layar ya teman-teman. Jadi kita bagi per bagian itu per ukurannya. Untuk ini kita buat 5 aja. Seperti ini. Headernya UMKM jasa kesempatan jasa lebih dengan Anda. Coba kita lihat kiranya ada teman-teman. Salah satu keunggulan dari Visual Studio Code juga kita bisa install ekstensi, contohnya LiveSaver ini. Jadi kita nggak perlu untuk save dulu setiap pekerjaan kita gitu. Ketika kita klik sebenarnya dia udah
ada thumbnail. Nah, ini saya bagi dulu seperti ini aja ya, supaya terlihat. Oke, bentar. Oke, nah begini. Jadi yang kita kodein, nah ini tampilan kurang lebih ketika di layar kecil dan layar besar ya. Nah ini dia menyesuaikan. Ini sudah terbagi 2 kolom ya, tadi kan kita bagi tergambar dengan formnya. Oke, kita lanjut. Dan kita buat formnya, form action bisa kita buat aja. Oke, marginnya 3, jadi saya mau jarak antara gambar dengan formnya ini sebanyak 3. Kita buat lagi ya form group, gambar formnya ini bisa. Pertama, untuk inputnya kita minta user input email address, email yang sudah didaftarkan ya. Kemudian input type-nya email. Oke, name, ID, name. Oh ya, saya juga ingin mengatur lebar dari inputannya ini enggak full ya, jadi saya 75 ya. Oke, nah kalau sudah beres yang ini bisa kita copy paste aja untuk passwordnya, karena sama juga gitu biar cepat. Ya memang kalau sedang belajar tidak disarankan untuk selalu cepat ya, biar terbiasa dulu dengan coding. Oke, ini oh ya, nah sudah melihat belum? Nah kurang lebih tampilan seperti ini. Terus oh ya, saya juga mau nambahin untuk button ya, button, karena ini bentuknya link, jadi dengan link kita saja karena kita belum buat langkah selanjutnya ya. Jadi yang tanda pagar ini bisa teman isiin URL dari dashboard atau indeks dari halaman webcam ini ya, karena kita saat ini fokus di buat form aja, jadi kita akan bahas lebih lanjut tentang itu. Oh ya, ini juga saya ambil flash dari Trap. Kemudian buat blog. Nah ini kemarin saya samain dengan form tadi yang marginnya antara type tebal dengan ini saja sudah masuk. Oke, sudah oke. Kemudian yang kedua, jadi kita bisa copy dari sini. Dan oh ya, ini sudah
Nah ini, oh iya ada, tadi kita belum namain ya, jadi memang harus teliti ya teman-teman. Ini daftar, jadi daftar ini mana selnya. Nah ini sudah ada ya, udah muncul. Ini jaraknya terlalu jauh ya, saya ganti. Nah ini udah. Oke, kita tambahin footernya nih, yang biar enak hasil, jadi ketahuan hasil karya siapa ini. Sini ya di bagian footer. Ini sudah ada. Coba saya ke kelasnya aja. Paragraf top, level terus kemudian ya data. Bentar ya teman-teman, awalnya belum ke detect. Oke, coba nah tuh muncul ya. Tadi kan nggak ada animasinya. Nah ini ada, maksudnya kita dari setup itu dulu ya. Itu saja tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Tutorial yang singkat ini, silahkan ketik caranya, boleh di komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.